agama Islam telah dibawa oleh para nabi, para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namanya ad-din, dinul haq, ad-din, yaitu al-Islam. Namanya sama, al-Islam. Dan siapa yang mencari selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan termasuk orang-orang yang merugi. Hanya saja sebutan Islam yang terakhir adalah di bawah baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimana semua agama di balik para nabi alaihissalam itu mengajarkan Allahnya Maha Esa, Maha Tunggal, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama, yang mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Tapi kenyataannya dari nabi ke nabi belok, diluruskan lagi akidahnya. Setiap nabi kaumnya belok mempersekutukan Allah, bahkan ada yang ingkar, bahkan munafik, diluruskan lagi. Sampai Nabi Isa pun mengajak untuk bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya baginda Rasul Muhammadin yang terakhir, Nabi Rasul yang terakhir, baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah syariatnya, waktu dari nabi ke nabi itu berbeda-beda syariatnya, hukumnya, syariatnya yang diterapkan ya, sesuai dengan kondisi saat itu. Tapi namanya din itu semua sama, akidah tauhidnya sama. Tapi kenapa Al-Quran membongkar itu semuanya? Ada yang ingkar kepada Allah, tidak beriman. Ada yang mempersekutukan Allah, masih menyertakan dengan makhluk lainnya. Dan bahkan ada yang munafik antara mulut dengan hatinya, dan perbuatannya tidak sama. Hadirin akan Allah Subhanahu, oleh karena itu mari kita betul-betul bersyukur kepada Allah karena kita diberikan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang dipanggil wahai orang yang beriman. Panggilan yang akrab, yang tentu apa yang akan disampaikan ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Kalimat perintah berarti yang diperintahkan adalah perbuatan yang baik, yang akan mendatangkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan. Juga ada kalimat larangan. Kalau Allah sudah melarang, berarti perbuatan itu adalah buruk, jahat, dan siapa yang melakukan larangan tersebut maka akan mendatangkan murkanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Allah Subhanahu. Di surah Intan surullah, jika kalian menolong agama Allah, adin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Allah Maha Kuasa betul atas segala sesuatu, tapi Allah memberikan kesempatan. Siapa yang patuh taat kepada agama yang diyakininya, yang dibawa oleh para nabi, para rasul, yang akidahnya adalah Allah. Qul huwallahu ahad Allahu samad, Allah tempat bersandar bagi semua makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menolong agama? Yang pertama, ya kita harus apa? Taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Taat patuh kepada Rasulnya. Ikhlas beribadah. Dan kita mari fastabiqul khairat. Kita berlomba dalam kebaikan. Cara menolongnya bagaimana? Di samping kita pelajari agama yang kita yakini, kemudian kita amalkan, kemudian kita apa? Kita syiarkan, kita sampaikan, kita dakwahkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dakwah Islam, siapa yang berdakwah hanya karena sematkan Allah Subhanahu wa taala, dakwah dengan ilmunya, dakwah dengan hartanya, dakwah dengan jabatan untuk mengajak kembali pada jalan Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu namanya menolong. Kenapa hadirin bukan Allah Subhanahu, kadang-kadang kok masih ada ya, ada hadirin
sama manusia, kadang-kadang sama bangsa, ya, peperangan dan sebagainya. Itulah hawa nafsu mereka. Karena apa? Karena serakah, karena dunia dan dunia dan dunia, sehingga lupa kalau kita ini adalah bersaudara. Dalam Islam saudara seiman, dalam Islam saudara sebangsa, dalam Islam ada saudara sesama umat manusia. Kita hanya siapa yang paling mulia di antara manusia itu? Siapa? Mereka yang beriman, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling bertakwa? Baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang kita bisa kita ikut andil dalam perjuangan untuk mensiarkan agama Islam. Mari kita berlomba dengan ilmunya, kita menuntut ilmu, kita amalkan dan kita ajarkan, kita sampaikan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagai seorang muslim yang beriman, yang bertakwa, tentu akan membela agamanya daripada penista agama. Dan juga sebagai kita seorang muslim yang mempunyai wawasan luas tentang kepersaudaraan, tentu kita juga akan membela bangsa daripada para pengkhianat dan para penjajah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setidak-tidaknya yang pertama apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan. Syukur alhamdulillah bagi saudara kita yang muslim, yang beriman, bertakwa, yang punya kekuasaan. Hentikan kemungkaran, hentikan kemaksiatan. Kalau ingin ikut andil dalam menolong agamanya Allah, dan akan berkah. Hadirin wallahu semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman dari awal sampai akhir, bertakwa, berakhlak mulia, dan menolong agamanya Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mati dalam keadaan muslim, bertaubat, diterima amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin.